Selamat siang pemirsa, saya Maria Hutasoid kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini diantaranya. Pekerja wisata di Pantai Pasir Putih Parbabat tenggelam di Danau Toba. Dinas Kesehatan Simalungun rapid test 700 TNI Rindam 1 Bukit Barisan. Bansos tak cair, puluhan PKH dan KPM demo kantor Dinas Sosial Batubara. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Pemirsa, seorang pekerja wisata di Pantai Pasir Putih Parbaba, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, tenggelam di perairan Danau Toba karena bermain air di lokasi dan tidak bisa berenang. Hingga kini jasadnya belum dapat ditemukan. Penyisiran lokasi juga dilakukan oleh petugas kepolisian bersama pemerintah kecamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibantu oleh warga. Pencarian dengan menggunakan speedboat dan peralatan seadanya, yakni berupa pukat ikan milik warga terhadap jasad korban yang hingga kini belum ditemukan. Awalnya korban atas nama Chandra Simbolon asal Medan bermain air di sekitaran Pantai Putih Parbaba Pangururan Samosir bersama 7 rekan lainnya. Namun naas, korban tidak bisa berenang sehingga tenggelam. Namun pencarian yang disertai angin kencang dan hujan tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya BPBD Kabupaten Samosir meminta bantuan dari tim Basarnas Ajibata untuk melakukan pencarian korban. Peristiwa tenggelam ini sempat terekam oleh CCTV milik tempat korban bekerja. Pemilik usaha Mangoloi Sihaloho, sebelum peristiwa naas tersebut menimpa korban, ia telah menasehati korban untuk tidak berenang melewati pembatas garis zona aman. Ini si Simbolon ini selalu mengajak mandi untuk di daerah kedalaman dan sudah dilarang sama kawan-kawannya. Anak-anak pun, bahkan anak saya pun sudah melarangnya. Bang, jangan melewati zona tiang batas bendera, nanti abang tenggelam, katanya. Tapi si Simbolon ini tidak menghiraukan, tidak mengubris himbauan daripada kawan-kawan yang mandi-mandi. Nggak lama kemudian menghilang. Ada sekitar anak saya 4, 5, 8 orang. Atas kejadian tersebut, Kapolsek Pangururan menerangkan, tim penyelam dari Basarnas Ajibata terlebih dahulu melihat rekaman CCTV untuk memastikan lokasi awal tenggelamnya korban. Pencarian dengan menggunakan 4 speedboat dengan menarik jala dan jaring itu keluar. Setelah 4 kali tidak berhasil, selanjutnya BNPB menghubungi Basarnas yang dari Medan. Akan tetapi yang turun dari Ajibata turun ke sini dengan menggunakan alat selam. Jam setengah 6 tadi mereka sudah lakukan penyelaman. Ada 2 orang menyelam dari danau itu, menyisir tempat mereka jatuh dengan melihat dulu CCTV yang dari pengusaha ini di mana titik jatuhnya korban. Artinya peristiwa tadi itu ada sedikit terekam oleh CCTV seperti itu, Pak? Ya, benar sekali. Ada rekaman CCTV dari usaha Tommy ini, ya termasuk juga yang bekerja anggota dia di sini, ada CCTV-nya. Emang terekam di situ titik jatuhnya korban itu waktu sama-sama berenang dengan rekan-rekan mereka. Hampir 100 meter. Dan dia sudah melewati batas yang telah ditentukan dengan adanya tiang berbatas bendera yang kedalamannya lebih dari 160 meter lebih. Jadi beliau tidak tahu, korban ini tidak tahu berenang, melewati batas yang telah ditentukan. Junjungan Marpaung melaporkan untuk Evarina TV. 35 pegawai BPBD Simalungun menjalani rapid test di posko tanggap darurat COVID-19. Dari hasil pemeriksaan, keseluruhan petugas BPBD Simalungun dinyatakan negatif COVID-19.
Sebanyak 35 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Simalungun menjalani pemeriksaan rapid test di Posko Tanggap Darurat COVID-19, Jalan Asahan, Kecamatan Siantar. Dalam pemeriksaan ini, Dinas Kesehatan Simalungun menugaskan 3 tim medis. Humas Tim Gugus Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Simalungun, Akmal Siregar, mengatakan pemeriksaan rapid test tersebut dilakukan guna mengecek kesehatan para pegawai BPBD yang tugasnya sering ke lapangan untuk melakukan penyemprotan disinfektan ke setiap nagori maupun kecamatan. Untuk itu, pegawai BPBD perlu menjalani pemeriksaan kesehatan agar dalam melaksanakan tugas semuanya dalam kondisi prima. Dari hasil pemeriksaan melalui rapid test, keseluruhan petugas BPBD Simalungun dinyatakan negatif COVID-19. Hasil ini tentunya dapat menambah kepercayaan diri mereka dalam menjalankan tugas di lapangan. Dapat kami sampaikan, gugus tugas hari ini melakukan rapid test terhadap petugas kita di lapangan, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 35 orang. Alhamdulillah dari hasil rapid test yang kita laksanakan hari ini keseluruhannya hasilnya negatif. Jadi ini menambah rasa kepercayaan diri bagi petugas kita di lapangan dalam melanjutkan tugas-tugasnya di lapangan. Kenapa kita laksanakan ini? Karena Badan Penanggulangan Bencana ini juga merupakan ujung tombak kita di lapangan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, menyemarakan bulan suci Ramadan dengan bertadarus Al-Quran adalah ibadah rutin yang dilakukan penyandang tunanetra di Kota Medan, Sumatera Utara. Namun, ada yang berbeda dengan tadarus Al-Quran di tengah pandemi COVID-19 kali ini. Sejumlah tunanetra tak bisa hadir karena terhimpit masalah ekonomi. Penyandang tunanetra yang tergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni tetap melaksanakan tadarus dengan Al-Quran Braille yang merupakan kegiatan rutin setiap bulan Ramadan. Tadarus ini dilaksanakan di kantor Pertuni Sumut, Jalan Sampul, Medan, Sumatera Utara. Namun di Ramadan kali ini banyak perubahan dibandingkan Ramadan sebelumnya. Peserta tadarus yang biasanya dihadiri hingga 50 orang, hanya 10 orang penyandang tunanetra saja, dikarenakan adanya aturan pemerintah dilarang berkerumun untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tidak hanya itu, dampak dari COVID-19 berpengaruh kepada perekonomian para tunanetra yang berprofesi sebagai tukang pijit. Pandemi COVID-19 ini membuat mata pencaharian para tunanetra hilang, sehingga hanya sedikit peserta tadarus yang hadir dengan alasan tidak memiliki ongkos. Meskipun di tengah pandemi, tadarus tetap dilaksanakan dengan tetap menjalankan physical distancing dan seluruh peserta menjaga jarak serta tetap menggunakan masker. Semenjak terjadinya COVID-19 ini, tunanetra juga belajar membaca Al-Quran. Jadi tidak seperti tahun-tahun yang telah lalu, karena kami mematuhi larang dari pemerintah juga, sehingga hari ini ada 10 orang tunanetra dan ditambah anak-anaknya juga yang melihat bergabung hari ini membaca Al-Quran bersama-sama. Tahun sebelumnya itu seperti apa Pak, para tadarus itu? Tahun sebelumnya kita ramai sampai 60-50 orang. Tapi dengan adanya himbauan dari pemerintah tidak boleh berkerumun, sehingga inilah yang terjadi hari ini. Ditambah lagi juga ekonomi di kalangan kami semakin terhimpit karena tidak boleh memijat, sehingga tidak mampu juga untuk datang kemari akibat tidak ada ongkos juga. Para tunanetra berharap adanya perhatian khusus dari pemerintah terhadap mereka yang semakin hari kehidupannya semakin sulit di tengah wabah virus corona. Daniel Pekuwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Dinas Kesehatan Simalungun rapid test 700 TNI Rindam 1 Bukit Barisan. Beritanya akan hadir sesaat lagi.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun melakukan rapid test kepada anggota TNI Rindam 1 Bukit Barisan Pematang Siantar. Hal ini dilakukan untuk memastikan ada tidaknya anggota TNI yang terpapar COVID-19. 700 anggota Tentara Negara Indonesia Rindam 1 Bukit Barisan ikuti rapid test yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun. Rapid test dimulai sejak pagi hari di ruangan AH Nasution Rindam 1 Bukit Barisan, Jalan Argasari, Kelurahan Setianegara, Kecamatan Siantar, Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Satu persatu anggota TNI organik serta keluarga dicek. Pengecekan dengan alat rapid test ini menerapkan social distancing dan menggunakan masker. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya anggota TNI Rindam 1 Bukit Barisan terpapar COVID-19. Untuk hasil pemeriksaan rapid test, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun Lydia Saragih mengatakan hari ini akan diketahui dan berharap agar hasilnya negatif COVID-19. Kegiatan hari ini sesuai dengan arahan Pak Bupati dan adanya permintaan daripada Rindam direncanakan sekitar 700, tapi nanti kepastian daripada berapa jumlah yang hadir melakukan pemeriksaan rapid baru akan disampaikan setelah kita melakukan kegiatan ini. Ditargetkan ada berapa untuk pengecekan hari ini, Bu? Ditargetkan hari ini kita menyelesaikan 700. Tapi pelaksanaan di lapangan dengan jumlah yang hadir pada hari ini untuk melakukan pemeriksaan kita tunggu. Untuk hasil nanti berapa hari kemudian, Bu? Hasil kita sebenarnya pada hari ini mungkin tim akan bekerja, hari ini juga hasil akan disampaikan. Dalam hal ini, dan Rindam 1 Bukit Barisan mengucapkan terima kasih kepada Bupati Simalungun JR Saragih yang telah membantu Rindam dalam pemeriksaan rapid test kepada organik yang ada di Rindam termasuk keluarga. Baik, selamat siang. Jadi saya Komandan Rindam dalam hal ini menyampaikan banyak terima kasih kepada dalam ini Bapak Bupati Simalungun atas bantuan untuk pemeriksaan rapid test kepada organik yang ada di Rindam ini, termasuk keluarganya. Sebelumnya juga sudah dilaksanakan di Rindam ini kepada calon siswa. Dalam hari ini WRV kita sudah melakukan sebanyak kurang lebih 1019. Hari ini kita penambahan untuk organik. Mudah-mudahan dengan adanya pemeriksaan ini tentunya akan membantu pemerintah dalam hal ini untuk mengurangi gejala-gejala yang ada di dalam masyarakat. Tentunya semuanya kita serahkan kepada petugas medis yang ada pelaksanaannya agar berjalan dengan lancar. Dan Rindam 1 Bukit Barisan menghimbau kepada para anggota TNI untuk melaksanakan perintah dari pimpinan agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, lingkungan, termasuk diri sendiri. Apa yang sudah menjadi petunjuk dan arahan baik dari pemerintah pusat untuk menjaga kesehatan, social distancing dan pakai masker sehingga nantinya bisa bersama-sama dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pemerintah Kota Binjai, Sumatera Utara mulai menyalurkan bantuan untuk 45.000 lebih kepala keluarga yang terdampak COVID-19. Penyaluran bantuan ini dilakukan secara bertahap dan diantar langsung ke rumah warga dengan pengawalan petugas gabungan. Pelepasan bantuan paket kebutuhan dapur rumah tangga untuk 45.000 kepala keluarga di Kota Binjai yang terdampak COVID-19 dilakukan di Gedung Olahraga Kota Binjai. Lebih dari 60 kendaraan digunakan untuk mengangkut bantuan berupa beras, mie instan, minyak goreng, dan garam yang dikawal petugas kepolisian, TNI, Tagana, BPBD, dan relawan COVID-19. Penyaluran bantuan ini juga dilakukan secara bertahap, dimulai dari Kecamatan Binjai Utara, Binjai Kota, Binjai Selatan, Binjai Timur, dan Binjai Barat. Hari ini dimulai dari Kecamatan Binjai Utara dan Binjai Kota. Selanjutnya akan dibagikan ke kecamatan lainnya pada hari berikutnya. Wali Kota Binjai Muhammad Idaha mengatakan, hari ini penyaluran bantuan ke warga yang terdampak COVID-19 mulai disalurkan secara bertahap. Bantuan akan diberikan secara langsung ke rumah warga. Warga dihimbau untuk tetap berada di rumah dan tidak menunggu di kantor kelurahan atau kepala lingkungan.
sebab semua sudah didata dan diseleksi oleh tim gabungan. Ini kita mendahulukan untuk menyelesaikan pendistribusian bantuan yang terdampak pandemi COVID-19 di Kota Binjai di kelurahan di Kecamatan Binjai Utara. Di Kecamatan Binjai Utara kita memiliki data 12.800 kepala keluarga yang terdampak. Hari ini semuanya bergerak ke sana untuk menyelesaikan itu. Jadi kita memberikannya langsung door to door, dari rumah ke rumah, dan kita telah memulai data by name dan by address. Ini semua kita lakukan ini, ya kita berharap bantuan stimulan yang dari pemerintah Kota Binjai ini kepada masyarakat yang terdampak dapat membantu dari masyarakat. Untuk warga yang nantinya tidak mendapatkan bantuan tetapi berhak mendapatkannya, masih ada paket yang disiapkan untuk warga tersebut, sehingga warga tidak perlu khawatir tidak mendapat bantuan COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Dalam upaya mencegah penyebar luasan COVID-19 di Sumatera Utara, Satuan Polantas Polrestabes Medan melakukan penyekatan jalur mudik di 3 titik perbatasan yang memasuki wilayah Medan. Mobil yang terbukti membawa pemudik disuruh kembali ke kota asal. Kementerian Perhubungan Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub soal larangan mudik Lebaran tahun 2020 yang bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona. Larangan mudik ini berlaku secara nasional. Adapun ruang lingkup dari peraturan ini adalah larangan sementara pengguna sarana transportasi umum, baik untuk transportasi darat, laut, udara, dan kereta api, serta kendaraan pribadi dan sepeda motor. Dalam Permenhub diatur kendaraan transportasi tidak diperkenankan keluar masuk wilayah zona merah penyebaran virus corona dan wilayah yang telah menerapkan PSBB. Dalam hal ini, Satlantas Polrestabes Medan melakukan penyekatan di 3 titik perbatasan. Posko Diski Perbatasan Aceh Medan, Posko Tanjung Morawa Perbatasan Deli Serdang Medan, dan Posko Sibolangit Perbatasan Tanah Karo Medan. Dalam operasi yang digelar di Posko Diski Jalan Medan Binjai kilometer 12, petugas Satlantas Polrestabes Medan dan Polsek Sunggal dapati beberapa mobil pribadi yang membawa penumpang hendak mudik ke kota Medan. Petugas langsung menertibkan supir dan menghimbau kepada penumpang untuk balik ke daerah asal. Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Sony W. Siregar mengatakan, hal ini dilakukan untuk mengurangi angka pergerakan mudik masyarakat khususnya ke kota Medan. Kembali melakukan pengecekan di checkpoint 2, pos 2 dalam rangka operasi ketupat untuk membatasi dan menyekat jalur dalam rangka arus mudik para warga ataupun masyarakat yang akan masuk ke kota Medan. Semua masih dalam konteks operasi ketupat Toba 2020. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi juga melarang masyarakat Sumatera Utara untuk mudik, mengingat penyebaran COVID-19 di daerah ini semakin masif. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, puluhan peserta program Keluarga Harapan dan program Sembako KPM mendemo kantor Dinas Sosial Batubara, Sumatera Utara. Pasalnya bantuan sosial yang biasa mereka dapati tak kunjung cair dalam beberapa bulan terakhir tanpa alasan yang jelas. Puluhan peserta PKH dan penerima bantuan sembako dari beberapa kecamatan di Batubara yang merupakan ibu rumah tangga mendatangi kantor Dinas Sosial di Jalan Besar Desa Perupuk, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara.
Kedatangan ibu rumah tangga tersebut dipicu karena dana bantuan sosial yang sudah beberapa bulan tak kunjung mereka dapatkan. Seorang peserta PKH dan KPM Kumalasi mengatakan, sejak Januari tahun 2020 dirinya tak mendapatkan saldo dari kartu keluarga sejahtera. Setiap dicek saldo selalu kosong. Mereka berharap kepada pemerintah di tengah pandemi COVID-19 ini memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat kurang mampu seperti dengan memberikan bantuan. Beras Pak nggak dapat 4 bulan dari bulan 1. Oh, kok sembako ya? Ya, tahu Pak, sebelumnya dapat, tapi dari bulan 1 juga dapat. Hanya kosong aja Pak, setiap bulan ditengok dicek kosong. Jadi harapannya sendiri kepada pemerintah apa? Mohon minta dapatkan lagi Pak, nama selagi punya kartu katanya mendapat, ternyata tak dapat. Koordinator PKH Mukrizal Arif mengatakan, mereka merupakan peserta PKH aktif yang sebelumnya menggunakan sistem Omspan di Kementerian Keuangan yang melakukan monitoring secara online dan menemukan administrasi yang menghambat penyaluran serta menyebabkan KPM gagal menggunakan kredit sehingga bantuan tidak masuk. Ya, keluarga penerima manfaat PKH yang hari ini berhadir mempertanyakan hak mereka, Bang, yang sudah ada yang 1 tahap, 2 tahapan, dan 3 tahapan tidak masuk. Hari ini di tengah situasi sosial ekonomi yang sedang terdampak karena COVID-19, mereka berharap sekali agar bantuan itu bisa segera direalisasikan. Sehingga tadi kita coba jelaskan bahwa ada persoalan sistem administrasi di Subdit Bansos Kementerian Sosial yang membuat ada 5.218 keluarga penerima manfaat PKH di Kabupaten Batubara yang bantuannya tidak tersalurkan. Bang, tapi kan sebelumnya mereka sudah pernah dapat itu Bang. Iya. Kenapa? Apa kira-kira kendalanya Bang? Kok bisa jadi nggak dapat kembali gitu Bang? Mereka peserta PKH aktif yang kepesertaannya masih aktif, sehingga yang lalu informasi yang kita dapat ada sebuah sistem Omspan di Kementerian Keuangan yang kemudian melakukan semacam monitoring secara online, kemudian menemukan beberapa case secara administrasi yang menghambat penyaluran yang menyebabkan KPM ini gagal multi kredit sehingga bantuannya tidak masuk. Usai mendapat penjelasan, para peserta PKH dan KPM membubarkan diri dan akan datang kembali bila harapan mereka tak terrealisasi. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Dikenal sebagai kota kuliner, Medan punya banyak menu buka puasa. Biasanya warga banyak berburu takjil menjelang waktu berbuka puasa. Namun pada bulan Ramadan tahun ini, omset pedagang takjil menurun karena dampak COVID-19. Pedagang takjil di kawasan Jalan Amaliun, Kota Medan terlihat sepi dari pembeli yang ingin berbuka makanan kecil sebelum berbuka puasa. Hal ini dikarenakan warga memilih untuk tidak keluar rumah di tengah pandemi COVID-19. Dibanding dengan tahun sebelumnya, warga Kota Medan selalu ramai berburu takjil di berbagai lokasi yang ada di Kota Medan. Selain pembeli yang berkurang, pedagang juga ikut berkurang pada Ramadan kali ini. Seperti dirasakan Lina, pedagang musiman yang sudah berjualan puluhan tahun di Jalan Amaliun. Dia mengaku sedikit was-was berjualan di tengah pandemi COVID-19 ini, namun ia tetap menjaga jarak dengan pembeli dengan pola physical distancing. Menurutnya, pembeli di tengah wabah corona menurun dibanding tahun lalu. Hanya langganan saja yang tetap setia belanja menu berbuka puasa miliknya. Kami ya, kayak mana mau dibilang ya, setiap tahun kami kayak gini kami ya merasa was-was juga, tapi ya kami menjaga jarak juga lah penjualan yang buka puasa ini. Nah sejauh ini kalau untuk pembeli dibandingkan tahun sebelumnya apakah lebih ramai atau? Pergerakan biasa saja, karena tiap tahun langganan kami itu aja datang kemari. Harapannya mudah-mudahan habis, rezeki kami banyak di rumah kan, ya kan? Itu aja, kami udah pasrah aja lah. Petugas kepolisian juga terlihat di lokasi penjualan takjil berbuka puasa tersebut untuk tetap memberikan himbauan kepada masyarakat, menjaga kesehatan dan tetap di rumah saja untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.